Teman-teman semua, saya percaya pagi hari ini adalah pagi yang penuh dengan anugerah Tuhan, amin. Kita akan lebih lagi diperlengkapi, kita kedatangan hambanya yang luar biasa, Dr. Richard, bukan Dr. Richard Lee ya saudara. Richard Nelson Padede, selamat datang Pak di persekutuan Kompi kita. Dan saya percaya pagi hari ini kita akan mendapat bekal lebih lagi, amin. Sebelum kita mendengarkan mini seminar pagi hari ini, semua teman-teman saya undang bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi yang baru, hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh beraktivitas, itu semua karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur karena kami tahu kami akan diperlengkapi lebih lagi Tuhan. Lewat hamba-Mu, Bapak Dr. Richard Nelson Padede yang sudah Tuhan kirim ke tempat ini untuk menyampaikan kebenaran sehingga kehidupan kami lebih lagi diperlengkapi di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, sepanjang mini seminar ini kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Pimpin Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Menjadi ibadah persekutuan yang menyenangkan hati Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kasih tos, kasih high five. Selamat datang di persekutuan ibadah Kompi kita pagi hari ini. Haleluya. Yuk teman-teman Kompi, kita tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata kita lebih daripada pemenang. Katakan. Sama-sama serukan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari Yo rekan-rekan Kompi serukan haleluya. Angkat tanganmu. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Serukan haleluya. Bangkitlah, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita mau angkat pujian dengan pengucapan syukur. Haleluya. Mari rekan-rekan Kompi, katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, amin, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, bilang kiri kanannya, kamu lebih dari pemenang. Yuk Kompi, angkat suaramu, katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya. Amin. Serukan haleluya. Yes. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih. Dengan segenap hati lebih lagi serukan haleluya.
Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan, lah gerejanya kita lebih. Tengok kiri kanan depan belakang, bilang kamu lebih. Kamu lebih dari bilang ini, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Silakan duduk rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan. Saya langsung mengundang Pak Gem. Baik, shalom para kompi ya. Kompi itu komunitas pria. Jadi di sini adalah pria-pria semua. Nah, hari ini kita mau berbicara tentang kepriaan. Ya, yang menyangkut dengan kesehatan dan juga apapun yang menjadi masalah kesehatan pria. Dan gak hanya bicara satu saja. Waktu pas saya minta dengan Dr. Richard, ini mau bicara tentang apa? Kesehatan. Saya bilang, ya semua seputar kesehatan pria. Dan saya sudah lihat materinya, wah ini asik nih. Karena sebenarnya ada 3 ya yang bicarakan ya. Yang paling terakhir asik tuh. Kenapa? Karena di situ tulisannya disfungsi ereksi. Ya, jadi semua yang menyangkut pria. Makanya sekarang pria-pria jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk ya mengungkapkan apa yang selama ini menjadi masalah kesehatan dalam diri kita masing-masing. Oke, saya undang Dr. Richard untuk segera menyampaikan materi. Silakan. Cik. Shalom Bapak-Bapak Kompi dari GBI Sungai Yordan Roksimas. Aku perkenalkan, aku Richard sebagai dokter umum, Richard Nelson Pardede. Aku diminta oleh omku sebenarnya Pendeta Gembala. Jadi backgroundnya dulu Bapak-Bapak sekalian, bahwa aku itu menikah dengan keponakan kandung dari Bapak Pendeta Gatot. Kami sudah menikah kurang lebih pernikahan tahun kedua, 2 tahun pernikahan, dikaruniai 1 orang anak. Jadi aku kurang lebih 2 minggu, 3 minggu yang lalu diminta untuk, aku manggilnya Om Toton, diminta untuk diskusi masalah kesehatan laki-laki untuk komunitas pria. Dari situ aku minta penekanannya gitu. Sebenarnya kita mau bahas apa untuk laki-laki. Jadi terlalu banyak laki-laki yang mau dibahas dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi aku minta yang spesifik, dan Om Toto juga bilang kesehatan masalah pria. Pada prinsipnya sih hari ini aku cuma mau, sebenarnya lebih penekanannya di tanya jawab sebenarnya. Aku mau harapannya, karena kita bahas materinya cuma sedikit aja. Kita pilihnya bagian urologi dari sekian masalah di kesehatan itu ada mata, jantung, paru, mungkin tulang. Beberapa dari kita ada yang pernah operasi gitu ya. Kita cuma masalah di urologi. Jadi urologi ini merupakan ilmu kedokteran ya, bidang kedokteran yang mendalami bagian ginjal, ada saluran kemih dan genitalia pria. Ini aku pilih 3 topik yang menurut aku paling sering dikeluhkan oleh pria, oleh laki-laki gitu. Jadi kita mulai pertama, ada topiknya ada batu saluran kemih. Mungkin Bapak Kompi punya ada riwayat batu ginjal, pernah operasi mungkin, atau kenalan, saudara, kerabat gitu. Mungkin lebih enak nanti kita diskusinya. Pokoknya Bapak-bapak sekalian, aku minta kita diskusinya lebih enaknya ditanya jawab aja. Pertama kita ngomongin batu saluran kemih. Boleh di next, kemudian pembesaran prostat dan disfungsi ereksi.
Jadi batu saluran kemih itu sebenarnya batu yang berasal dari ginjal, dari ginjal. Nanti ada turun ke ureter, turun ke kandung kemih gitu. Tapi pada asal muasalnya itu dari ginjal. Jadi sebenarnya batu saluran kemih adalah penyakit yang dimana didapatkan massa kekerasan seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih. Jadi kalau di atas itu ada ginjal kanan kiri, dia itu seperti kacang. Panjangnya kurang lebih 9 sampai 10 cm, kemudian ada ureter atau penghubung dari ginjal ke kandung kemih. Dari kandung kemih itulah baru kita keluar pipis kita laki-laki melalui penis. Nah, batu ini asal muasalnya selalu dari ginjal. Tapi kenapa bisa ke kandung kemih, bisa ke ureternya itu, selangnya itu ya karena ada pointer. Karena karena batu yang di atas secara gravitasi dia turun ke bawah, dia menyebabkan nyeri dan segala macamnya. Pada prinsipnya batu saluran ya, pada prinsipnya batu saluran kemih itu intinya yang mau aku sampaikan adalah nyeri. Nyeri di mana? Nyeri di pinggang. Kalau batunya di ginjal. Kalau batunya di selangnya, di selang antara penghubung ginjal dan kandung kemih, keluhannya pasti nyeri di bagian perut bawah menjalar ke bagian kemaluan karena secara pesarafannya gitu. Pada prinsipnya ginjal, ureter dan kandung kemih itu tergantung dengan kekerasan, tergantung dengan besarnya batu gitu. Ya, boleh next. Nah, ya tadi aku bilang ada beberapa lokasi yang pasti ada ginjal yang menyebabkan batu. Pertama ginjal paling atas, kemudian dia turun ke bawah ada ureter, kemudian dia turun lagi ke bawah ke kandung kemih, kemudian ke uretra. Pada prinsipnya semua batu itu menyebabkan nyeri ketika dia menyumbat. Apa sih yang menyebabkan batu? Next. Pada dasarnya kita itu tinggal di Indonesia, kita nggak bisa pungkiri bahwa sinar matahari iklim tropis itu membuat peningkatan vitamin D di tubuh kita. Nah, peningkatan vitamin D, zaman dulu kita COVID kita kan butuh vitamin D, terus kita ngejemur segala macam, vitamin D-nya meningkat di dalam tubuh. Tapi sebenarnya tubuh kita ya nggak butuh-butuh banget vitamin D, dan itulah diekspresikan atau dikeluarkan melalui urin, melalui ginjal. Oke, kemudian menyebabkan lagi faktor asupan air. Ya masih memang menjadi problem ya, kualitas air, kualitas keasaman air yang biasa kita konsumsi di rumah tangga itu juga salah satu penyebab pembentukan batu ginjal. Kemudian geografis tadi sudah, iklim dan temperatur, kemudian diet. Bapak Ibu mungkin kita sering makan makanan yang mengandung purin. Makanan mengandung purin tuh seperti kacang-kacangan, jeroan, emping, oksalat itu seperti bayam, kalsium seperti daging. Menariknya kenapa kita disuruh, misalnya kita disarankan makan kalsiumnya harus banyak, makan dagingnya harus makan susu gitu ya. Tapi itu kok salah satu faktor pembentukan batu, jadi mana yang benar gitu. Jadi memang nanti di akhir kita ada guideline-nya atau berapa sih batasan kalsium yang cukup gitu. Jadi kalau kita makan daging, makan minum susu, kalsium yang banyak, ternyata tubuh kita mengeluarkan natrium. Jadi kalau kalsiumnya kita banyak minum, banyak intake-nya, banyak kita asup kalsium, pipisnya banyak natrium. Nah, pipisnya banyak natrium ini membuat kita juga pembentukan batunya di ginjal. Semua pembentukan batu asal muasalnya pasti di ginjal, Bapak Ibu. Dia itu baru turun, batunya di bawah, batunya di kandung kemih. Ya itu pasti dari atas turun ke bawah. Memang ada beberapa batu yang dari bawah, misalnya batu infeksi, tapi aku rasa GBI Sungai Yordan nggak ada lah. Karena misalnya karena infeksi berat gitu, jarang pipis segala macam, jadi batunya kebentuk dari bawah bukan dari atas. Itu aku rasa di daerah Jakarta itu waduh jarang banget lah, nggak mungkin, hampir nggak mungkin. Kemungkinan di daerah-daerah dan anak-anak.
Nah itu dia karena intake kalsium yang meningkat ternyata itu nggak bagus juga karena kalsium itu akan berikatan dengan oksalat di dalam usus kita. Tapi kalau kita intake-nya terlalu banyak kalsium loss-nya dari ginjal, natriumnya keluar segala macam itu bikin proses kristalisasi itu sendiri. Memang proses batu itu nggak hari ini makan kacang-kacangan 2 minggu lagi terbentuk batu, enggak. Tuhan kasih kita untuk cara counternya dulu. Ketika ada masuk pancairan yang bertahun-tahun menahun gitu, proses batu tuh nggak sebentar menahun. Dia pasti kristal kecil kok Pak, kristal kecil. Kenapa bisa jadi batu kurang lebih sebesar biji beras, sebesar biji bola golf malah bahkan itu karena kristalnya itu menyatu gitu. Ya awalnya itu titik-titik aja dia, titik-titik kristal kecil yang sekasat mata nggak kelihatan, harus pakai mikroskop gitu. Tapi karena proses yang menahun gitu ya, dietnya nggak bagus, pipisnya nggak bagus, minumnya nggak bagus, itu menyebabkan faktor risiko batu. Kemudian faktor intrinsik ini istilahnya ya Tuhan kasih misalnya ginjal kita kanan dan kiri nyatu misalnya. Ada beberapa pasien yang secara alamiahnya ginjalnya nggak kepisah, tapi tadi kan kalau boleh di backslide kan ginjal kan ada kanan ada kiri. Nah yang secara anatomis atau yang secara alamiah ginjal dan kanan dan kirinya itu nggak ada pemisahannya, jadi itu lebih gampang lah dia proses pembentukan batu. Next. Kemudian umur paling sering 3 dari 10 laki-laki di usia 30, 40 ke atas itu at least paling enggak pernah mengidap nyeri pinggang, nyeri perut, nyeri saat pipis, itu paling enggak sering. Pertama apalagi di Southeast Asia yang tadi aku bilang, kita Indonesia ya panas ya, apalagi aku di Cibubur tuh panas banget gitu kan, terus minum extra jos, minum Coca-Cola, ya kan, makan gado-gado, makan emping segala macem. Pasti selama akumulasi selama sekian tahun gaya hidup kita, pasti ada episode kita batu itu atau nyeri kolek itu sendiri. Laki-laki secara penelitian laki-laki itu gak tahu kenapa lebih banyak terkena batu dibandingkan perempuan. Sebenarnya nggak ada alasan khusus untuk karena laki-laki ini tapi nggak ada. Tapi secara kalau kita survei gitu penelitian mostly di laki-laki. Yuk next. Oke, ini beberapa komposisi batu. Batu yang paling sering adalah batu kalsium. Jadi aku bilang kalsium itu paling sering. Batu kalsium itu paling sering, artinya kita makan banyak kalsium. Ternyata kalsiumnya nggak berikatan dengan oksalat di perut, di usus, yaitu akan tercermin dengan batu. Next. Nah, pada prinsipnya khas atau symptoms atau gejalanya adalah nyeri, titik nyeri. Jadi nyeri di daerah pinggang, kemudian pipisnya berdarah, ada mual muntah, ada demam, ada rasa terbakar saat pengen pipis. Jadi nyeri ini juga kita juga harus pinter-pinter mana nyerinya nih. Kalau dideskripsikan nyerinya batu ginjal itu nyeri yang gak akan berubah dengan perubahan posisi. Misalnya apalagi selain nyeri pinggang ya, misalnya kita ada yang suka nge-gym gitu ya, kita ngangkat berat, ngangkat beban gitu ya, tiba-tiba pinggangnya nyeri, tapi setelah kita istirahat perbaikan. Tapi kalau nyeri batu ginjal ini mau jungkir balik pasti nyeri. Mau miring kanan, mau miring kiri, nyeri itu akan konstan nyeri. Karena ya macam-macam nanti tergantung letaknya. Tapi memang pada prinsipnya kalau dideskripsikan nyerinya itu dia mau miring kanan, mau miring kiri, mau istirahat, mau apa, nggak akan perbaikan, harus nyeri. Jadi aku mau nitip pesan, pokoknya nyeri gitu. Pada prinsipnya tergantung dia letaknya. Kalau dia di ginjal di atas, dia nyeri pinggang. Kalau di saluran tadi di ureternya dia akan nyeri perut menjalar ke kemaluan, ke kantong biji kemaluan kita secara persarafan. Atau kalau di kandung kemih nih, di batunya di kandung kemih, boleh lihat gambar kandung kemih. Nah kalau di kandung kemih di tengah ini di urinary bladder, ketika ada batu, katakanlah batunya sebesar bola golf gitu ya.
Kalau kita kencing tiba-tiba stop. Dia akan nyangkut kan di ininya, di lehernya itu, di bladder neck dia akan lah. Tapi kalau kita loncat-loncat, miring, lancar lagi. Tapi prinsipnya gitu. Tapi kalau dia batunya di atas ginjal, wah itu dari pinggang. Kalau dari salurannya ureter akan nyerinya dari perut atas gini menjalar ke kemaluan karena secara persarafan di situ. Next. Kemudian hematuri itu istilahnya pipisnya bercampur dengan darah. Pada saat proses penurunan batu dari ginjal ke kandung kemih baru kita keluarkan lewat penis, ketika batu itu kan kristal ya bapak-bapak sekalian ya. Batu itu kan kristal, sedangkan jalurnya itu kan ada mukosanya, ada pembuluh darahnya. Ketika namanya batu berkristal itu kan nggak bulat oval gitu, dia kan agak kasar. Nah itulah proses penurunan itu yang bikin ada perlukaan di bagian ureternya. Nah itulah makanya pipisnya bercampur darah. Biasanya keluhan disertai mual dan muntah. Mual dan muntah ini merupakan tanda ya, Tuhan kasih tanda bahwa ini ada sesuatu yang gak benar. Ketika nyeri hebat disertai mual muntah itu berarti memang gangguan persarafan parasimpatis dan simpatisnya. Teknisnya sih memang karena nyerinya ini hebat jadi mengganggu persarafan yang lain. Jadi kompensasinya tubuhnya secara alami, ini kita harus muntah, mual itu salah satu tekniknya. Kemudian demam. Kalau misal demam, kenapa gak jarang sih pasien ini demam, tapi kalaupun demam istilahnya, kalau tadi kita lihat batunya, boleh balik lagi ke gambar di ureter. Kalau batunya di selang gitu Pak, di ureter, otomatis kayak istilahnya kayak toren rumah aja ya. Kalau dia di ureternya pipanya menyumbat gitu, ada batu di situ, otomatis urin yang dari atas gak bisa keluar. Urin dari atas gak bisa keluar. Oke, hari ini gak bisa keluar pipisnya karena kesumbat di bawah. Tapi 2 hari, 3 hari itu lama-lama kan membentuk bakteri itu. Yang ke atasnya, ginjal ke atas. Atas ginjalnya karena di bawahnya kesumbat gitu, di ureternya kesumbat, jadi atasnya jadi banyak penumpukan bakteri, infeksi. Ya itu yang bikin simptomnya demam. Nah yang paling ekstrim lagi ginjalnya, katakan tadi kita bilang sepakat 10 cm. Kalau misalnya penumpukan urin makin banyak, ginjalnya makin besar. Ginjalnya makin besar bukan berarti bagus, ginjalnya makin besar fungsinya menurun. Ginjalnya makin besar fungsinya menurun. Jadi memang agak kita bisa bilang silent killer ini kalau batunya di ureter. Kalau di kandung kemih masih oke lah, dia penting udah turun kan. Cuma masalahnya kan kalau kita pipis cuma gak nyaman. Tapi kalau di batunya di ureter ini yang sebenarnya silent killer. Kalau misalnya dia nyumbat, ginjalnya makin gede, dia akan nanti setipis kurang lebih yang tebalnya 3-5 cm cuma 0, ginjalnya tipis banget, isinya cairan semua, isinya pipis semua. Ya amit-amit aku pernah ketemu pasiennya dia harus ditusuk untuk ngeluarin urinnya, ditusuk pinggangnya dan dia harus cuci darah. Masa cuma gara-gara batu jadi cuci darah kan nggak lucu kan. Oke, next. Oke, demam, perasaan terbakar saluran kencing. Iya, karena perasaan kita pas lagi kita kencing, secara persarafannya dia menjalar bersamaan dengan saraf kemaluan, dia akan rasanya kebakar atau rasa nggak nyaman di ujung kencing. Yang paling ekstrim aku pernah nemu batunya nyumbat di penisnya. Jadi batunya, wah itu sakitnya sakit luar biasa. Dan harusnya kalau batunya kecil-kecil ya, kurang dari 10 mili gitu ya, bisa dia keluar. Kalau batunya waktu itu gede dan oval, dan agak oval, agak keras gitu, jadi dia nyangkut gitu di salurannya. Dan itu nggak bisa kencing. Wah itu nyeri banget itu. Jadi ya itu dia macam-macam batu dan itu ya membuatkan perasaan terbakar itu. Next. Ya berikutnya. Next aja. Nah kalau kita masuk ke rumah sakit gitu ya, ke rumah sakit, ke IGD, apa sih yang mau dicek kalau keluhannya itu pertama di CT scan, itu yang paling, CT scan merupakan
paling sensitif dia untuk nentuin oh ini batunya di mana pertama. Terus kedua kekerasannya bisa ketahuan tuh, kekerasannya bisa ketahuan dari CT scan itu sendiri. Kekerasannya bisa ketahuan, lokasinya di mana, besarnya seberapa banyak, itu bisa kelihatan di CT scan. Kemudian kita cek pipisnya. Cek pipis memang nggak sensitif, artinya kalau pipis ini cuma bisa bilang ada batu dan nggak ada batu, tapi batunya di mana, letaknya di mana, besarnya seberapa, kekerasannya seberapa, itu nggak bisa dibuktikan dari pipis, dia harus dengan CT scan. Next. Pada prinsipnya, tadi kan kita udah ngomongin batu-batunya, direkomendasikan secara umum ada 5. Pertama, cairan atau konsumsi air putih ya 2.500 per hari. Dengan catatan kita mengkonsumsi air ini bukan langsung ngegas 1.000 terus 2 jam lagi 1.000, 5 jam lagi 500, enggak. Pada prinsipnya dia lebih bagus continuous, pelan-pelan aja. Kalau kita bagi 2.500 bagi 8, kurang lebih 310 kita sekali minum, nanti 3 jam lagi 310. Dengan harapan itu proses pengendapan batu yang ada di ginjal gitu ya, karena proses asamnya, proses elektrolit atau kalsium, magnesiumnya di situ bisa rilis dengan adanya urin. Jadi disiram kalau memang di atasnya itu lagi istilahnya ada pembentukan batu, kan pipis kita minum banyak, jadi dia menggagalkan itu sendiri. Kemudian pembatasan asupan garam, masuk garam, kita masuk garam banyak seperti dari makanan segala macam, itu membuat kalsiumnya keluar dari urin. Kalsiumnya masuk dari kita makan, natriumnya banyak keluar dari urin. Jadi pada prinsipnya pembatasan asupan garam ya direkomendasikan sebesar 1 sendok teh per hari. Jadi kita juga harus mengurangi asupan garam. Kemudian tingkatkan konsumsi sitrat. Nah, sitrat ini bagus untuk sebagai counter pembentukan batu. Jadi batu terbentuk di counter dengan sitrat. Salah satunya pepaya, lemon, jeruk, mangga, jambu biji, apel, brokoli. Kemudian hindari minuman black tea, dark soda, atau kalau lebih advance lagi ini atau makanan atau minuman yang mengandung oksalatnya tinggi. Jadi oksalatnya tinggi, oksalatnya nggak berikatan di usus, dia tercermin lewat urin. Seperti apa nih, Coca-Cola kalau boleh nyebut merek Coca-Cola, terus si Extra Joss kalau boleh sebut merek. Kemudian diet protein secukupnya. Nah ya tadi kan kita bilang protein yang tinggi juga nggak bagus karena proteinnya nggak berikatan dengan oksalat di usus, jadi tercermin dari urin. Salah satunya dietnya adalah 150 gram per hari. Jadi kurang lebih itu 8 suapan daging. Kalau itu kita konversikan ke makanan. Terapi obat-obatannya itu sesuai dengan indikasi lah. Artinya kita kalau mau kasih obat-obatan, kita tahu dulu dia di mana letaknya, ukurannya berapa, kekerasannya seperti apa. Next. Ini ada beberapa mode pemilihan untuk kita dibilang batu, terus kita mau diapain gitu. Ada sih beberapa, ada namanya ESWL. ESWL ini menggunakan pasiennya tiduran aja, nanti mesinnya melalui shockwave terapi, shockwave-nya nanti yang baru gelombang getaran ini yang bekerja. URS, uretrorenoskopi, jadi dimasukin dari penisnya kamera, di mana nih batunya, kalau batu di ureter nanti bisa diambil atau dipecahin, nanti baru dirilis. PCN, dia itu ditusuk ginjalnya. Karena ginjalnya batunya nggak bisa, ginjalnya penuh batu misalnya sebesar bola golf, dia kan nggak bisa turun ke saluran ureternya. Bagaimana nih? Nggak mungkin dong kita pertahankan dia ada batu di ginjalnya sebesar bola golf. Jadi modenya adalah harus ditusuk dari pinggangnya, baru dipecahin satu-satu, pecahin gitu. Kemudian terakhir open surgery. Wah, ketika misalnya satu ginjal full itu ketiplek batu, nah itu harus dibuka ginjalnya bagi 2, diambil batunya. Tapi itu jarang banget kejadian itu. Yang paling sering adalah ESW, terus ultrasonografy sama PCN yang paling sering. Next.
Oke, tapi secara kesimpulan bahwa aku cuma mau bilang kalau batu itu prinsipnya atau keluhannya adalah nyeri dan nyeri gitu. Nanti kita bisa diskusi segala macam, tapi mau titip pesan bahwa kenalin nih tanda, ini nyeri ya, nyerinya seperti apa, nyeri yang gak berubah dengan perubahan posisi. That's it, baru nanti kita diskusikan atau ke dokter, ini posisinya di mana, batunya ada berapa, segala macam. Kemudian pembesaran prostat. Pembesaran prostat itu, prostatnya itu apa sih sebenarnya ya? Proses itu hanya dimiliki oleh pria, yes betul, letaknya di bawah kandung kemih dan kerjanya dipengaruhi hormon. Prostat itu sebesar biji salak atau 20 gram dia, 20 cc, 20 mili dia, 20 mili. Seiring bertambahnya usia kita nggak bisa pungkiri bahwa prostat itu membesar. Karena kalau misalnya secara normal seumuran aku ya, 30 di bawah 30, testosteronnya bekerja, testosteronnya nggak dipakai, testosteronnya akan dimatikan secara program oleh tubuh. Jadi testosteron diproduksi, aku nggak pakai nih, ya udah akhirnya testosteron itu mati secara terprogram, artinya mati secara terjadwal. Pada usia tua, sedangkan kita nih laki-laki ini testosteron dependen. Jadi sampai umur berapapun testosteron bakal diproduksi terus. Makanya jangan heran katakanlah laki-laki usia tua, gairah seksnya masih ada segala macam karena testosteronnya diproduksi terus sampai dia meninggal. Nah yang jadi masalah adalah kematian sel secara jadi kalau aku masih muda, testosteronnya nggak dipakai, bisa mati secara terjadwal. Nah kalau usia tua, mati secara terjadwalnya ini menurun fungsinya, sedangkan ini pembentukan testosteronnya naik terus. Itulah yang salah satu penyebab pembentukan pembesaran prostat. Kemudian prostat ini kalau dari sperma ketika kita ejakulasi ya, itu enggak 100% dari testis. Testis itu cuma 10%, sisanya dari prostat. Prostat inilah yang mengandung glukosa sebagai transportnya. Prostat inilah yang membuat spermanya ini bisa masuk bertahan di dalam vaginanya. Sebenarnya itu sih. Jadi kalau kita ejakulasi itu bukan pure 100%-nya dari testis, enggak. Pembentukannya 90%-nya dari prostat. Next. Nah tadi kan kita udah lihat gambar ginjal, gambar ureter, gambar kandung kemih. Nah kalau kita zoom lagi, ini ada kandung kemih, ada prostat yang warna orange, baru salurnya itu ini secara normal ya, secara normal ada kandung kemih, ada prostat, ada jalurnya atau ureteranya atau penisnya. Ketika terjadi pembesaran prostat, nah kita bisa lihat perbedaannya karena menyempit gitu, jadi jalur penisnya itu keluar, jalur ureteranya itu menyempit karena pembesaran prostat. Pembesaran prostat itu memang agak tricky ya, namanya pembesaran, kita nggak tahu besarnya kemana, ke samping, ke dalam, ke atas ke kandung kemih bisa, ke samping bisa, ke tengah bisa. Kalau ke tengah, kalau ke jalur pipis, jalur keluarnya urin itu pasti keluhannya pipisnya ngeden. Mungkin jadi pada prinsipnya kita pipis tuh nggak boleh, laki-laki nggak boleh ngeden sama sekali. Jadi kita harus pipis ya pipis aja. Kalau ada sesuatu ngeden kita harus maksa gitu, itu harus agak aware kita. Ini kenapa nih? Nggak seharusnya pipis itu mengedan. Kemudian next. Nah menyebabkan prostat membesar adalah pertama laki-laki di atas 40 tahun ya, yes, karena kita testosteron dependen, sedangkan kematian sel secara terprogramnya menurun seiring berjalannya usia. Kemudian obesitas, nggak bisa dipungkiri dengan menaiknya indeks massa tubuh akan menambah juga volume prostat. Kemudian infeksi mungkin namanya KOMPI GBI Sungai Yordan mungkin sih nggak mungkin infeksi, artinya biasanya infeksi itu pada laki-laki yang itulah perilaku seks menyimpang misalnya, atau suka bergonta-ganti pasangan. Jadi menyebabkan, kita boleh next dulu, boleh back dulu sebentar. Ketika misalnya berhubungan secara menyimpang atau berganti-ganti pasangan, di jalur ini tuh Pak, jalur pipisnya pria itu harus steril.
harus steril dan pasti steril, beda sama perempuan. Kan kita uretranya itu kan panjang ya, dari kandung kemih sampai ke penis kan panjang. Kalau perempuan tuh dia cuma kurang lebih 4 cm, makanya perempuan lebih sering gampang ISK itu infeksi gitu ya. Kalau laki-laki tuh nggak boleh ISK atau nggak boleh infeksi karena jalurnya panjang. Jalurnya panjang, kurang lebih itu penis kita tuh 15 sampai 20 kalau dari kandung kemih. Nah, yang menyebabkan tadi kan kita bicara soal perilaku seks menyimpang, jadi kuman-kumannya tuh ada di uretra atau di jalurnya, masuk ke dalam dan dia ngendap dulu di prostat. Prostat itulah yang menyebabkan infeksi membesar. Next. Oke, riwayat keturunan. Memang nggak bisa dipungkiri juga kalau melalui penelitian bapaknya pembesaran prostat, kemungkinan besar anaknya juga terkena pembesaran prostat. Next. Ya, salah satu keluhannya ya pancarannya lemah. Tadi kan kita lihat dari gambar itu kalau dia menyempit. Kalau jalurnya menyempit ya pasti pancarannya lemah, pasti pipisnya harus ngeden. Terus sulit ditahan artinya ya dikit-dikit mau kencing. Karena nggak pipisnya nggak bisa keluar semua. Ada yang sisa. Terus sering BAK ya, frekuensi lebih sering dan kencing di malam hari. Nah, ini yang jadi persoalan nih. Kencing di malam hari apakah selalu prostat? Itu yang jadi pertanyaan. Kencing di malam hari nggak selalu prostat, apalagi di usia muda yang nggak ada riwayat prostat segala macam. Tapi memang kita tuh terbiasa sebelum tidur minum, ya kan? Sebelum tidur minum, terus kebangun untuk kencing, habis kencing minum lagi, sebelum tidur minum lagi. Jadi itu sebenarnya yang nggak direkomendasikan. Pada dasarnya tubuh kita itu punya namanya antidiuretik hormon. Jadi kalau kita nggak minum pas lagi sebelum tidur juga nggak apa-apa. Emang nggak disetting untuk kencing kita kalau tidur secara tubuhnya. Jadi direkomendasikan kalau kita tidur jam 10, 2 jam sebelumnya kita minum, udah sebelum tidur kita kencing. Kalau kebangun untuk kencing ya udah kencing aja, habis itu nggak usah minum lagi. Nah, yang anehnya kalau kita sebelum tidur minum, kencing, bangun kencing, minum lagi. Gak lama ntar kebangun lagi, itu yang membuat malah harusnya selnya istirahat, malah badannya istirahat malah jadi terganggu kan, gitu sih. Next. Berikutnya. Ini ada beberapa, apa aja sih yang kita periksa, kita ada scoringnya, dicolok dulu anusnya, mau melihat ini pembesaran atau bukan. Kemudian kita cek lab, cek pipis dan PSA. PSA ini prostat serum antigen, jadi dinilai semua pembesaran prostat itu harus dibuktikan apakah ini ganas atau bukan ganas. Memang banyak ganas di Eropa, nggak tahu kenapa ya di kita di Southeast Asia tuh lebih seringnya yang jinak, yang ganas itu paling sering atau paling banyak di Eropa. Di usia 40 mereka banyak yang CA prostat. Bisa juga kita lakukan USG, tapi bukan USG yang dari perut. Bisa juga sih dari perut, tapi juga bisa ada pilihan juga USG yang masukin dari anus. Berikutnya. Ini sih sebenarnya ini bisa kita tanyakan ke diri kita masing-masing. Kalau memang kita usia tua gitu ya, kita menanyakan apakah seberapa sering Anda merasakan pipisnya ada sisa. Kemudian ada beberapa scoring, apakah Anda merasa harus kencing lagi setelah kencing, gak lama 2 jam lagi, mau kencing lagi gitu ya. Ini ada beberapa pertanyaan, next. Nanti dari scoring itulah kita nilai, berapa kualitasnya. Apakah dia harus operasi, apakah dia cuma minum aja, ataukah didiemin aja, itu nanti ada scoringnya. Apa aja yang bisa terjadi kalau nggak diobatin? Iya, kalau prostatnya membesar ada infeksi. Kalau jalurnya mampet semuanya pasti nggak bisa kencing dan itu emergensi. Kemudian bisa jadi pembentukan ginjal, kencing darah, batu saluran kemih bisa. Tapi kalau kita ngeden-ngeden terus nih, ada beberapa kasus saudaraku juga pernah. Jadi dia karena opungku karena prostat gitu ya, ngeden dan beli obat online, udah dikasih obat tapi maunya online, terus rekomendasi teman. Jadi setiap pipis ngeden. Masalah di prostat ternyata jadi turun berok orang bilangnya. Ya karena kan ngeden terus. Ngeden terus ya harusnya nggak dioperasi atau nggak ada masalah di perutnya selama ini, jadi
Jadi harus ada masalah, harus dioperasi karena ada turun beruk. Jadi kuncinya untuk prostat adalah pipis ngeden. Kalau tadi kuncinya untuk batu adalah nyeri. Kalau prostat kencingnya nggak boleh ngeden. Yuk next. Nah ini dia nih. Salah satu masalah di bagian pria yang mungkin jarang dipublikasi gitu ya. Ternyata banyak masalah disfungsi ereksi. Ini aku mau baca kita pelan-pelan ya. Apa sih disfungsi ereksi? Jadi nggak bisa kita bilang orang lo disfungsi ereksi. Oh bapak bapak disfungsi ereksi. Jadi disfungsi itu adalah ketidakmampuan yang persisten selama 3 bulan ya aku bold ya. Ketidakmampuan yang persisten selama 3 bulan untuk mencapai dan mempertahankan ereksi yang cukup kuat sehingga terjadi performa seksual yang memuaskan. Jadi harus persisten selama 3 bulan. Bukan cuma sehari, 2 hari atau seminggu. Jadi harus konstan terus selama 3 bulan gak bisa mempertahankan, mencapai dan mempertahankan ereksi, yaitu bisa kita katakan disfungsi ereksi. Jadi gak bisa kita statement dalam seminggu, dalam sebulan itu akan menyebabkan disfungsi. Oh ini gak mampu nih, gak bisa mempertahankan. Itu gak bisa dibilang disfungsi ereksi. Jadi harus persisten selama 3 bulan. Next. Nah penyebabnya ternyata bapak-bapak sekalian yang paling sering disfungsi ereksi itu di usia 30, 40 dibandingkan usia 40 tahun ke atas ya, lebih sering di usia 30, 40 karena apa? Karena psikologis. Artinya dia kerjaan banyak, ada banyak deadline segala macam, itu yang membuat dia disfungsi ereksi. Kemudian harapan. Artinya dia berharap performanya sebagaimana tapi tidak sesuai harapan. Kemudian juga harapan dari istrinya gitu, nggak sinkron gitu. Jadi itu yang membuat dia secara mental itu jadi ngedrop atau jadinya grogi, jadi membuat dia disfungsi ereksi. Tapi ada juga yang karena satu dan lain hal, karena penyebabnya. Bisa juga orang disfungsi ereksi karena vasogenik, karena aliran pembuluh darahnya nggak bagus. Misalnya pasien dengan hipertensi, dengan gula, kolesterol, jalur pembuluh darahnya nggak bagus. Itu yang menyebabkan dia disfungsi ereksi. Kemudian neurogenik kalau dia ada masalah di kepala, hormonal. Hormonal nih misalnya kita suka injeksi testosteron segala macam ya. Mungkin suka bodybuilder gitu segala macam, suka injeksi testosteron. Jadi kalau kita injeksi testosteron, tubuh kita nggak akan produksi testosteron, kan udah ada dari injek. Nah itu yang menyebabkan dia penurunan disfungsi ereksi, ya, karena testosteronnya nggak ada gitu. Drug induced, nah ini nggak ada nih GBI Sungai Yordan biasanya pada pasien dengan gangguan jiwa. Kita minum obat-obat gangguan jiwa akan menyebabkan disfungsi ereksi. Terus kemudian trauma dan operasi. Memang trauma ini artinya apa? Trauma yang di bagian penis. Artinya ketika kita seksual intercourse gitu ya, mungkin ada yang pernah dengar atau pernah ada kerabatnya yang istilahnya penisnya patah gitu, penisnya patah atau fraktur gitu ya, karena seksual intercourse itu menyebabkan dia akan disfungsi ereksi ke depannya. Jadi salah satu penyebab trauma penis atau fraktur penis itu adalah seksual intercourse atau ketika berhubungan. Next. Nah, ada lagi kita menjawabkan ejakulasi dini. Nah, ini kita baca juga pelan-pelan. Jadi kita nggak bisa bilang, oh diri kita disfungsi ereksi kalau nggak 3 bulan. Oh kita nggak bisa bilang diri kita disfungsi ereksi kalau misalnya inilah ejakulasi yang hampir selalu terjadi sesaat atau dalam sekitar 1 menit setelah penetrasi dan ketidakmampuan untuk menunda ejakulasi pada hampir setiap penetrasi vagina dengan konsekuensi yang negatif karena stres, frustasi dan menolak. Jadi disfungsi ereksi adalah definisinya kita ejakulasi kurang dari 1 menit dan sering terjadi. Harus selalu terjadi. Kalau sekali 2 kali itu nggak ejekul di sini. Next. Berikutnya. Oh, next aja nggak apa-apa.
Nah ini ada beberapa scoring. Sebenarnya aku mau bawa marketnya, mau bawa apa namanya, ada boneka-bonekaannya ini untuk menunjukkan oh ini grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Tapi belum di ACC sama rumah sakit. Tapi intinya gini, grade 1 adalah yang paling rendah ya. Penisnya ketika itu ya membesar tapi nggak keras. Yang kedua hard enough, membesar, cukup keras tapi nggak bisa untuk penetrasi. Yang ketiga membesar, cukup keras tapi bisa masuk tapi nggak full, completely hard, nggak full untuk kekerasannya. Keempat yaitu full rigid, dia rigid terus gitu. Ini beberapa memang agak susah ininya mendefinisikan. Pada prinsipnya intinya gini, ketika nggak masuk karena nggak bisa, gagal penetrasi karena tidak mampuan ereksinya, nah itulah kurang lebih gambarannya. Kan tadi kan bilang memang penisnya membesar tapi nggak cukup untuk penetrasi. Nah di situ kurang lebih gambarannya. Next. Nah apa sih obat-obatannya yang bisa dikonsumsi untuk disfungsi ereksi? Ini yang paling terkenal obatnya namanya Viagra ya, yang paling terkenal nih namanya. Ini isinya PDE5 ya. Jadi Viagra itu boleh kok boleh nggak diminum? Boleh banget. Tapi catatan main conditionnya harus sesuai. Kalau misalnya dia ada riwayat jantung segala macam dia nggak boleh. Kemudian injeksi cavernosum. Jadi di penisnya tuh di bagian bawahnya nanti disuntik supaya dia bisa ereksi. Kemudian terakhir adalah pembedahan. Next. Nah kalau bedah jadi penisnya ini dibongkar ininya, masukin implan kayak silikon gini. Nanti dia dibikin pompa di bijinya, di kantongnya. Nanti ketika mau berhubungan dipompa, dia tegang, baru sexual intercourse. Tapi kalau udah selesai, tadi pompanya dipompa lagi, kecilin, ntar dia lemes lagi. Ini biasanya seringnya di Europe ya, di Amerika karena sport injury, karena trauma olahraga, misalnya rugby yang suka body fisik yang tinggi, kemudian motocross, selancar gitu, semua yang membuat cedera-cedera di bagian selangkangan itu biasanya di daerah Amerika atau di Europe ya terjadinya. Dan untuk ini implantasi ini sebenarnya di Indonesia ada cuma beberapa orang doang yang bisa ngerjain karena kasusnya nggak terlalu sering di Indonesia dan ininya cukup mahal, implannya ini sendiri cukup mahal. Nanti implannya ada macam-macam, implan yang bagus bisa dipompa, kalau mau berhubungan dipompa dulu baru bangun. Tapi kalau implan yang lain jadi dia akan ereksi terus sepanjang hari. Jadi ya itulah macam-macam jenis implannya, ada yang bisa mengecil, ada yang bisa mengeras, ada yang keras terus. Jadi istilahnya kalau yang keras terus nanti dia kasih belt gitu. Jadi dia tiap hari akan keras terus penisnya. Oke, berikutnya. Nah, pencegahannya pertama ya kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, olahraga rutin. Olahraga rutin ini harus digarisbawahi nih Bapak Ibu. Kalau memang kita fokusnya ke bagian prostat, penis gitu ya, kita olahraganya juga nggak usah angkat beban tangan gitu ya, nggak terlalu perlu gitu. Jadi kita olahraganya olahraga otot panggul, atau biasanya nanti bisa searching di YouTube namanya senam Kegel atau otot panggul. Ya paling sederhana ya kita bisa sepeda, Kegel tuh kurang lebih dia senam lantai untuk perempuan biasanya. Nah itu yang paling sering. Kemudian pola hidup dan menjaga gula darah ya, karena pembuluh darahnya yang bermasalah ya kita harus kontrol gula darahnya. Oke, next. Nah, aku mau nitip pesan kalau untuk disfungsi ereksi itu harus 3 bulan. Jadi nggak bisa bilang seminggu, 2 minggu. Itu harus persisten selama 3 bulan untuk tidak mampu dan mempertahankan. Kalau ejakulasi dini nggak bisa cuma sekali 2 kali, itu harus setiap sekali berhubungan selama kurang dari 1 menit. Udah itu aja, terima kasih. Nah berikutnya sih sebenarnya aku lebih maunya kita diskusi atau tanya jawab. Nanti aku minta paling kita off the record aja, dimatiin rekamannya, terus kita diskusi. Mungkin ada teman atau ada apa yang memiliki masalah di bagian pria, nanti kita baru diskusikan.
Pak Dr. Richard yang sudah memberikan penjelasan detail. Kalau ada teman-teman nanti yang mungkin mau bertanya secara pribadi, bisa langsung DM beliau, ngobrol atau datang ke rumah sakit ya Pak, sekalian konsultasi. Tapi yang jelas kita sekarang hari ini kita sudah diperlengkapi banyak hal. Dan yang paling penting jaga kesehatan, jaga hati, terus kemudian jaga makan juga. Dan terima kasih sekali lagi Pak Dr. Richard untuk setiap edukasinya siang hari ini. Dan teman-teman semua, sebelum nanti kita closing, kita mau memberikan persembahan siang hari ini. Dan kita mau berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, kami mengucap syukur untuk diskusi kami siang hari ini yang begitu luar biasa. Kami boleh diperlengkapi oleh hamba-Mu Bapak Dr. Richard yang sudah menyampaikan edukasi Tuhan tentang seputar kesehatan pria. Tuhan, ajar kami untuk lebih lagi menjaga hidup kami, menjaga tubuh kami Tuhan. Biar tubuh yang Tuhan percayakan ini boleh kami jaga sebaik-baiknya, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Tuhan, sebagaimana hamba-Mu Bapak Dr. Richard sudah memberkati kami dengan ilmu yang berharga, kami memberkati hamba-Mu Tuhan dengan berkat yang spesial, kekuatan damai sejahtera Allah, shalom Allah. Engkau menjadikan beliau berkat bagi setiap orang, perpanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengembalikan setiap berkat yang Tuhan percayakan di hidup kami. Kuduskan, sucikan hati kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi buat Tuhan. Amin, amin. Baik jemaat Tuhan yang terkasih. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Terima kasih untuk setiap persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sedikit pengumuman. Di bulan yang akan datang, di bulan November, kita persekutuan kompi kita itu ditiadakan di tempat ini, tapi kita akan berfellowship bersama-sama. Tempatnya nanti akan menyusul, akan diinfokan lewat grup, dan kita akan mengadakan fellowship gabungan dengan komunita di minggu kedua, minggunya sama minggu kedua. Nah mungkin kita menginap ya Pak Gem ya, 1 malam ya, 1 malam. Jadi dari hari Jumat ke hari Sabtu, gitu. Betul, dengan istri-istri semua kalau bisa boleh ikut. Nanti tempat dan rundownnya akan di-sharing di grup. Gitu. Baik, saya undang Pak Gem, akan ada yang disampaikan sebelum kita closing. Oke, jadi saya sedikit aja menyampaikan closing statement. Yang pertama, saya punya prinsip begini. Umur di tangan Tuhan, tapi kesehatan di tangan kita. Bisa aja umur kita 70 tahun, tapi karena kita nggak jaga kesehatan, 40 tahun kita stroke. Sampai 70 tahun, jadi 30 tahun kita stroke tuh. Karena kita nggak menjaga kesehatan. Dan ya, saya bukan ahli kesehatan seperti Dr. Richard. Saya dari sisi firman Tuhan, ada 3 ayat yang saya akan bacakan. Yang pertama, kita sudah sering dengar, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengingat tulang. Terus yang kedua, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Dan saya baca lagi, cari ayat firman Tuhan, itu banyak menuliskan bahwa
gangguan kesehatan, penyakit, baik penyakit fisik maupun jiwa, itu berawal dari hati yang tidak baik. Ya, hati yang tidak baik itu dari apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasakan. Itu sangat besar kontribusinya untuk membuat seorang tuh jatuh sakit di situ. Dan saya punya teman seorang dokter ahli bedah syaraf mengatakan begini. Jadi otak kita tuh harus benar-benar dijaga, dalam arti kata pikiran. Kenapa? Karena gini. Begitu kita bilang, aduh gue sakit nih. Aduh gue begini nih. Aduh gue begitu. Itu saraf-saraf otak memberikan informasi kepada semua sel-sel tubuh bahwa kita sakit. Gitu. Akhirnya jadi benar sakit. Makanya jangan dikit-dikit, aduh gue gak enak badan nih. Aduh gue sakit nih. Nah akhirnya jadi sakit beneran gitu kan. Nah yang kedua tapi ini secara lahirnya juga ada nih. Firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Memang konteksnya ini berbicara mengenai makanan berhala. Jadi Paulus waktu itu orang-orang di Korintus bertanya, boleh gak kita makanan-makanan sudah dipersembahkan oleh berhala? Boleh gak kita belanja di pasar yang memang dikhususkan untuk berhala? Paulus bilang makan aja, belanja aja. Kenapa? Karena makanan dan minuman tidak membuat kita lebih dekat dengan Allah atau tidak. Tapi penafsiran secara umum tuh begini, kita boleh makan bebas, minum bebas. Tapi yang pertama adalah itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan atau enggak. Artinya kita makanlah yang wajar, minumlah yang wajar. Seperti itu. Jangan udah tahu bahan bakar diminum lagi. Alkohol itu kan bahan bakar kan. Dibakar pasti nyala. Terus yang kedua begini. Kita makan berlebihan. Terus juga Paulus mengatakan begini. Segala sesuatu boleh. Benar. Tapi enggak segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu boleh. Benar. Tapi tidak segala sesuatu mendatangkan atau membangun. Jadi lakukanlah semua yang mendatangkan kebaikan dan yang membangun. Termasuk pola hidup kita, gaya hidup kita. Terakhir, saya pernah ikut seminar kesehatan, penyakit itu datangnya 5. Ini Dr. Richard bisa konfirmasi. Yang pertama karena DNA, keturunan, yang tadi primer ya. Yang kedua karena pola hidup dan pola makan, masa lalu dan masa sekarang. Yang ketiga itu karena polusi udara yang semakin kotor. Yang keempat ini karena gadget, radiasi. Kita sering main gadget kan, itu ada radiasinya. Yang kelima baru memang karena bicara psikologis, hati tadi itu. Itu aja yang mau saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri dan kita tutup dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami diberikan pengetahuan tambahan yang mengingatkan kami, menegur kami, betapa pentingnya untuk kami menjaga kesehatan. Karena tubuh kami adalah bait Allah. Jadi kami harus menjaganya. Bukan hanya supaya kudus, suci, tapi juga supaya sehat ya Tuhan. Diawali dari pola pikir kami, pola hidup kami, pola makan kami dan minum kami. Biarlah semuanya mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga seumur hidup kami yang sudah Tuhan tentukan, hidup kami terus berkarya bagi Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi para kompi yang lain Tuhan yang tidak bisa hadir hari ini. Tuhan juga memberikan mereka kesehatan. Tuhan juga memberikan sukacita, damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah. Sebelumnya kami akan makan siang, Tuhan berkati makanan sudah tersedia supaya menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Untuk kami semakin giat melayani Tuhan, berkarya bagi Tuhan. Dan juga sebentar kami akan berpisah, Tuhan hantarkan kami, sertai kami dalam perjalanan kami. Dan juga kami berdoa untuk besok Tuhan ibadah, Tuhan juga sertai kami untuk kami semua dapat hadir ibadah secara onsite dan juga seluruh jemaat yang hadir ya Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, sama-sama kita katakan amin, puji Tuhan.